Kita akan membahas tentang Perang Siffin, sebuah konflik yang tidak hanya melibatkan pedang dan tombak, tetapi juga pergulatan ideologi, politik, dan keimanan. Ini adalah kisah tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan lahirnya sebuah kelompok yang mengubah peta politik Islam selamanya. Jadi, siapkan diri Anda, karena kita akan melakukan perjalanan kembali ke abad ke-7, ke tepian sungai Tigris yang menjadi saksi bisu pertumpahan darah sesama Muslim. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan dalam sebuah tragedi yang mengguncang Madinah, Ali bin Abi Thalib dibayat menjadi khalifah keempat. Namun, masa pemerintahannya langsung dihadapkan pada tantangan besar. Tuntutan untuk segera mengadili para pembunuh Utsman bergema kencang, terutama dari Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam yang juga kerabat Utsman. Ali, dengan kebijaksanaannya, berpendapat bahwa menstabilkan negara yang sedang bergejolak adalah prioritas utama sebelum menegakkan qisas. Perbedaan pandangan inilah yang menjadi bara api pemicu konflik. Muawiyah menolak membayat Ali, dan ketegangan pun memuncak, membawa kedua belah pihak ke medan pertempuran yang tak terhindarkan. Pasukan Khalifah Ali bergerak dari Kufah, Irak, sementara pasukan Muawiyah berbaris dari Damaskus, Suriah. Mereka bertemu di sebuah dataran luas bernama Siffin, di dekat tepi sungai Tigris. Awalnya, kedua kubu masih mencoba jalan diplomasi. Utusan saling dikirim, negosiasi dilakukan selama berbulan-bulan. Namun sayang, tidak ada titik temu yang tercapai. Pertempuran pun pecah. Selama berhari-hari, pertempuran sengit terjadi. Para sahabat Nabi yang berada di kedua belah pihak harus saling berhadapan, sebuah pemandangan yang pastinya sangat menyayat hati. Khalifah Ali, yang dikenal sebagai singa Allah, memimpin pasukannya dengan gagah berani, terjun langsung ke tengah pertempuran. Di sisi lain, Muawiyah mengandalkan kelihayan strategi dari penasihatnya, Amr bin Ash. Pertempuran mencapai puncaknya. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak, menciptakan lautan kesedihan. Ketika pasukan Ali tampaknya berada di atas angin dan kemenangan sudah di depan mata, sebuah taktik cerdik sekaligus kontroversial dilancarkan oleh pihak Muawiyah. Atas usulan Amr bin Ash, pasukan Syam mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak mereka. Mereka berseru, "Marilah kita kembali kepada Kitabullah. Biarlah Al-Quran yang menjadi hakim di antara kita." Ini adalah seruan untuk menghentikan pertumpahan darah dan menyelesaikan konflik melalui arbitrase atau tahkim, berdasarkan hukum Allah. Taktik ini berhasil memecah belah pasukan Ali. Sebagian besar pasukannya, terutama para qari atau penghafal Al-Quran, terpengaruh oleh seruan tersebut. Mereka mendesak Ali untuk menerima tawaran damai. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin kita memerangi orang-orang yang mengajak kita berhukum pada Kitabullah?" Meskipun Ali, dengan firasat tajamnya, merasa ini hanyalah sebuah tipu muslihat politik untuk menghindari kekalahan, tekanan dari pasukannya sendiri begitu besar. Dengan berat hati, Khalifah Ali bin Abi Thalib akhirnya menyetujui untuk menghentikan pertempuran dan menempuh jalur tahkim. Gencatan senjata pun disepakati. Keputusan untuk menerima tahkim inilah yang menjadi titik balik. Sebagian pasukan Ali yang tadinya paling keras mendesaknya untuk berperang, kini justru menolak keras keputusan tahkim. Mereka berbalik menentang Ali. Argumen mereka sederhana namun radikal. La hukma illa lillah, yang artinya tidak ada hukum selain hukum Allah. Bagi mereka, menerima tahkim atau perwasitan manusia dalam urusan yang sudah jelas hukumnya di Al-Quran adalah sebuah bentuk kekafiran. Mereka menganggap Ali, Muawiyah, Amr bin Ash, dan semua yang menyetujui tahkim telah keluar dari Islam. Kelompok inilah yang kemudian memisahkan diri dari barisan Ali. Mereka keluar dari pasukan utama dan membentuk kelompok sendiri. Karena tindakan keluar inilah mereka dikenal dengan sebutan Khawarij. Peristiwa tahkim itu sendiri berakhir dengan hasil yang kontroversial dan semakin memperkeruh suasana. Delegasi dari pihak Ali, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, dan delegasi dari pihak Muawiyah, yaitu Amr bin Ash, bertemu untuk berunding. Singkat cerita, hasil perundingan itu justru menguntungkan posisi Muawiyah secara politik dan membuat posisi Khalifah Ali semakin sulit. Kegagalan tahkim ini semakin menguatkan keyakinan kaum Khawarij bahwa jalan mereka adalah yang paling benar. Mereka tidak hanya memusuhi Muawiyah, tetapi juga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mereka menjadi kekuatan ketiga yang radikal dan ekstrem, yang tidak segan menumpahkan darah siapapun yang tidak sejalan dengan ideologi mereka. Lahirnya Khawarij menandai babak baru yang kelam.
Mereka menjadi kelompok ekstrem pertama dalam sejarah Islam yang memperkenalkan praktik takfir, yaitu mengkafirkan sesama muslim hanya karena perbedaan pandangan politik. Dari titik inilah perpecahan politik dalam tubuh umat Islam menjadi semakin dalam dan permanen. Konflik yang awalnya bersifat politik antara dua pemimpin, kini merembet menjadi konflik akidah dan ideologi yang melahirkan berbagai aliran dan sekta. Tragedi di Siffin dan lahirnya Khawarij menjadi pelajaran abadi bagi kita semua tentang betapa berbahayanya fitnah, perpecahan, dan sikap ekstrem dalam beragama. Peristiwa ini mengajarkan pentingnya persatuan, kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan, dan bahaya mencampur adukan ambisi politik dengan dalil agama secara serampangan. Kisah ini adalah pengingat bahwa bahkan di zaman para sahabat, ujian terbesar datang dari dalam tubuh umat Islam sendiri. Semoga kita bisa memetik hikmah yang mendalam dari sejarah ini agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa kini. Sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijadikan cermin bagi kehidupan kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.